Sesuatu sedang terjadi di Vatikan saat ini, yang akan mengubah segala hal yang Anda pikir Anda tahu tentang Gereja Katolik. Dan sebagian besar orang bahkan tidak menyadari bahwa itu sedang terjadi. 3 bulan lalu, Paus Leo XIV melakukan sesuatu yang mengejutkan bahkan para insider Vatikan yang paling berpengalaman. Dia tidak membuat pidato tentang itu. Dia tidak mengadakan konferensi pers. Dia hanya melakukannya. Dan ketika kabar itu menyebar, gelombang kejut mengguncang seluruh dunia Katolik. Tapi ini halnya. Itu bahkan bukan tindakan paling kontroversialnya. Dengar, saya paham. Ketika Anda mendengar kabar dari Vatikan, Anda mungkin langsung berpikir bahwa itu akan membosankan. Bukan. Para pria tua dengan jubah mewah yang membuat keputusan yang tampaknya tidak berdampak pada kehidupan nyata orang-orang. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa Paus ini, Paus Leo XIV, diam-diam membalikkan seluruh struktur Gereja Katolik. Dan dia melakukannya dengan cara yang begitu halus, begitu tak terduga, hingga sebagian besar orang sama sekali tidak menyadarinya. Ini bukan cerita agama biasa. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang menggunakan keheningan sebagai senjata, kerendahan hati sebagai strategi, dan belas kasih sebagai revolusi. Dan pada akhir video ini, Anda akan mengerti mengapa apa yang dia lakukan itu penting. Entah Anda Katolik, Kristen, atau hanya seseorang yang penasaran bagaimana perubahan nyata terjadi di dunia. Nah, disinilah bagian menariknya. Sebagian besar umat Katolik bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Tidak ada judul utama yang menjerit tentang perubahan revolusioner. Tidak ada pengumuman dramatis dari Vatikan dengan sorak-sorai massa di lapangan Santo Petrus. Tapi jika Anda benar-benar memperhatikan, sungguh memperhatikan, Anda akan melihat tanda-tandanya. Hal-hal kecil, pergeseran halus yang tidak masuk akal kecuali Anda tahu apa yang harus dicari. Semua dimulai hanya 19 hari setelah masa kepausannya dimulai. 19 hari. Sebagian besar paus baru menghabiskan bulan pertama mereka hanya untuk mencari tahu di mana letak kamar mandi di Vatikan. Tapi Leo, dia sudah mengubah segalanya. Bisikan pertama datang dari dalam tembok Vatikan. Para kardinal berbisik di sudut-sudut. Para uskup saling bertukar pandang khawatir karena paus baru mengeluarkan perintah yang tidak ada yang menduganya. Dan ketika saya memberitahu Anda apa isinya, Anda akan mengira saya mengada-ada. Setiap uskup di dunia, setiap satu pun dari mereka, harus berjalan tanpa alas kaki dalam prosesi publik setidaknya sekali dalam setahun. Bukan di dalam katedral mewah, bukan di lantai marmer yang dipoles, tapi di luar, di atas beton, di atas aspal, di jalan yang sama, yang dilalui orang-orang biasa setiap hari. Sekarang, Anda mungkin berpikir, oke, itu aneh, tapi ini hanya simbolis kan? Salah. Ini bukan tentang simbolisme. Ini pribadi. Ini tentang sebuah kenangan yang melukai jiwa paus ini begitu dalam, hingga sekarang dia memastikan setiap pemimpin gereja di dunia merasakannya juga. Lihat, sebelum dia menjadi Paus Leo XIV, dia hanyalah Robert Post dari Chicago. Lahir pada tahun 1995 dari keluarga biasa di lingkungan yang biasa. Tidak ada koneksi ke Vatikan, tidak ada pendidikan religius yang mewah, hanya seorang anak yang memperhatikan hal-hal yang diabaikan orang lain. Seperti pria tunawisma yang tidur di bawah tangga gereja selama musim dingin Chicago yang kejam. Atau seorang ibu yang menyalakan lilin sendirian setiap hari untuk putranya yang telah tiada. Atau anak kecil yang duduk diam selama misa. Karena tidak ada yang pernah bertanya, apakah dia mengerti apa yang sedang terjadi. Momen-momen ini, momen-momen kecil yang sunyi dan mudah terlupakan, membentuk dirinya. Mereka menjadi bagian dari DNA-nya. Dan sekarang, puluhan tahun kemudian, seluruh gereja Katolik merasakan dampak dari setiap momen itu. Setelah menjadi imam, Robert bisa saja memilih jalur yang aman, tetap tinggal di Chicago, menaiki tangga hierarki gereja, mungkin menjadi uskup di kota Amerika yang nyaman. Tapi itu bukan yang terjadi. Sebaliknya, dia merasakan panggilan, dorongan untuk pergi ke tempat di mana tidak ada orang lain yang ingin pergi. Dorongan itu membawanya ke Peru, ke desa-desa terpencil yang begitu jauh, dari peta hingga sebagian besar pejabat gereja, bahkan belum pernah mendengarnya. Tempat di mana
Jalanan lebih seperti saran, dan kemiskinan begitu dalam hingga membuat Anda kehabisan napas. Dan di sanalah, di pegunungan dan hutan itu, Robert menjadi lebih dari sekadar imam. Dia menjadi saudara. Dia tidur di tempat yang sama dengan penduduk desa. Makan makanan yang mereka makan. Dan yang paling penting, dia berjalan di mana mereka berjalan. Bahkan ketika itu berarti melepas sepatunya dan berjalan tanpa alas kaki, melewati bukit-bukit tajam hanya untuk menjangkau seorang anak yang sakit. Sekarang, inilah saat kenangan masa kecil yang saya sebutkan tadi kembali muncul. Bayangkan, ini hari yang sangat panas di Peru. Seorang anak laki-laki berlari ke rumah misi tempat Pastor Robert menginap. Anak itu panik, terengah-engah. Adiknya sakit, mungkin sekarat, dan mereka butuh bantuan. Imam lokal juga sedang sakit. Tidak ada orang lain yang datang. Hanya Robert dan anak putus asa ini. Dan anak itu tidak mengenakan sepatu. Begitu juga adiknya. Begitu juga sebagian besar penduduk desa. Mereka tidak mampu membelinya. Jadi, Robert melihat anak itu, melihat sandalnya sendiri, dan membuat keputusan yang akan bergema sampai ke Vatikan puluhan tahun kemudian. Dia melepas sepatunya, menggulung jubahnya, dan berjalan tanpa alas kaki. Di belakang anak itu melewati jalan berbatu, penuh duri, dan berdebu. Begitu panas seperti berjalan di atas bara api. Saat mereka sampai di tempat gadis kecil itu terbaring sakit, kaki Robert berdarah, kakinya kram. Dia kelelahan. Tapi, ketika dia tiba, sesuatu yang ajaib terjadi. Para penduduk desa tidak berlutut di depannya, seperti kepada tokoh agama yang penting. Seorang wanita hanya menggenggam tangannya dan berkata, "Sekarang, kami percaya padamu, kau datang seperti kami." Momen itu mengubah segalanya untuknya. Dia menyadari bahwa semua pendidikan teologisnya yang megah tidak berarti apa-apa, jika orang-orang tidak bisa melihat bahwa dia bersama mereka, bukan di atas mereka. Kepemimpinan bukan tentang pengangkatan. Ini tentang perasaan terhubung. Lompatan, waktu ke hari ini. Paus Leon XIII mengingat momen itu dan memutuskan bahwa setiap uskup di dunia harus memiliki versi mereka sendiri dari pengalaman itu. Itulah sebabnya mandat bertelanjang kaki bukan sekadar eksentrik. Itu sangat mengguncang karena menantang sesuatu yang mendasar dalam cara gereja beroperasi. Tapi berjalan tanpa alas kaki hanyalah awalnya. Apa yang dilakukan Paus Leo selanjutnya begitu tak terduga hingga bahkan saya harus membaca ulang untuk mempercayainya. Anda tahu taman-taman Vatikan, bukan? Taman-taman yang bersih dan sempurna di balik dinding-dinding kuno, yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang paling penting di dunia. Taman tempat para paus berjalan dan berdoa, tempat para diplomat melakukan percakapan rahasia, tempat segalanya indah, tak tersentuh, dan sepenuhnya tertutup bagi orang biasa. Nah, Paus Leo membukanya, tapi bukan untuk turis, bukan untuk VIP, dia membukanya untuk para tunawisma. Setiap malam, sekelompok kecil orang-orang yang tidur di bawah jembatan, di ganggang, orang-orang yang biasanya diabaikan oleh masyarakat, dibawa ke taman-taman suci ini. Mereka mendapat makanan hangat, selimut bersih, dan sesuatu yang bahkan lebih berharga, martabat. Tidak ada kamera yang diizinkan. Tidak ada relawan yang bersuah foto untuk Instagram. Tidak ada siaran pers tentang betapa dermawannya gereja. Hanya belas kasih yang tenang terjadi di bawah bintang-bintang, di mungkin sebidang tanah paling eksklusif di dunia. Ketika beberapa pejabat Vatikan mengeluh bahwa hal ini bisa merusak citra taman, respons Paus Leo sempurna. Satu-satunya citra yang saya pedulikan adalah Kristus, dan dia bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Pikirkan. Itu sejenak. Selama berabad-abad, gereja telah berbicara tentang melayani orang miskin. Tapi seberapa sering ia benar-benar mengundang orang miskin ke ruang-ruang paling sucinya? Seberapa sering mereka diperlakukan bukan sebagai objek amal, tetapi sebagai keluarga? Ini bukan sekadar gestur yang baik. Ini adalah pernyataan. Gereja bukan museum untuk orang suci. Ini adalah rumah sakit untuk orang berdosa. Dan rumah sakit tidak menolak orang hanya karena mereka terlalu kotor, terlalu rusak, atau terlalu merepotkan. Sekarang,
Jika Anda memperhatikan penampilan publik Paus Leo, Anda mungkin juga menyadari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang halus tapi kuat. Lihatlah apa yang dia kenakan. Tidak ada lagi jubah mewah yang dipenuhi benang emas. Tidak ada lagi pakaian liturgi yang terlihat seperti milik keluarga kerajaan. Sebaliknya, Anda melihat kesok putih sederhana, salib kecil, mitra polos, bahkan itu hanya jika benar-benar diperlukan. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat seperti penghematan anggaran mode gereja. Tapi sebenarnya, ini adalah salah satu pesan paling keras yang pernah dia kirimkan. Karena Leo tidak hanya berpakaian berbeda. Dia sedang mendefinisikan ulang seperti apa wibawa itu seharusnya terlihat. Dalam dunia di mana pemimpin agama sering terlihat lebih seperti CEO daripada gembala, Paus Leo mengajukan pertanyaan radikal. Bagaimana jika umat tidak membutuhkan kita untuk terlihat mengesankan? Bagaimana jika mereka justru membutuhkan kita untuk terlihat dapat didekati? Ia pernah dikutip mengatakan secara pribadi, "Orang-orang lapar akan kebenaran, bukan kain." Dan kalimat itu sedang membentuk ulang cara umat Katolik di seluruh dunia memandang para pemimpin gereja mereka. Selama satu hari raya besar, dia muncul hanya mengenakan jubah putih biasa dan stola sederhana. Ketika seseorang bertanya mengapa dia memilih kesederhanaan seperti itu untuk acara sepenting itu, jawabannya sempurna. "Saya tidak butuh emas untuk membawa rahmat." Kerendahan hati yang tampak ini menyebar. Beberapa kardinal dan uskup mengikuti jejaknya, memilih pakaian liturgi yang lebih sederhana dan perhiasan yang lebih polos. Yang lain menolak, khawatir bahwa terlalu banyak kesederhanaan akan membuat gereja terlihat kurang megah. Tapi perubahan telah dimulai, dan itu tidak terjadi karena aturan. Itu terjadi karena teladan. Namun Paus Leo tidak berhenti pada perubahan visual. Ia juga diam-diam merevolusi sesuatu yang bahkan lebih mendasar. Bahasa ibadah itu sendiri. Itu dimulai kecil, sangat kecil. Doa yang dulu hanya menyebut saudara-saudara sekarang mengatakan saudara dan saudari. Bacaan kitab suci yang dulu menyebut umat manusia sebagai kaum pria, sekarang menggunakan istilah umat manusia yang mencakup semua gender. Perubahan kecil yang sebagian besar orang bahkan tidak sadari pada awalnya. Tapi, efek riaknya sangat besar, karena bahasa bukan hanya soal akurasi. Bahasa adalah soal kehadiran. Jika Anda duduk di gereja sepanjang hidup Anda, dan tidak pernah mendengar diri Anda disapa secara langsung, berapa lama sebelum Anda mulai bertanya-tanya, apakah Anda memang pernah dimaksudkan untuk berada di sana? Hal ini berasal dari salah satu momen penting lainnya di Peru. Ada seorang wanita tua, hampir buta, yang datang ke setiap misa, tetapi tidak pernah berbicara selama ibadah. Suatu hari Minggu, Pastor Robert membaca doa dengan cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Alih-alih menggunakan bahasa liturgi, formal dan tradisional, dia menyapa umat paroki dengan kata-kata, "Keluarga Allah, saudara dan saudari, anak-anak dari setiap bahasa dan suku." Setelah misa, wanita itu berdiri, menggenggam tangannya, dan berbisik, "Hari ini saya mendengar nama saya." Tentu dia tidak bermaksud nama literalnya. Dia bermaksud bahwa dia merasa terlihat, diterima, seperti dia termasuk. Untuk pertama kalinya, dalam hidupnya, bahasa gereja terasa seperti pelukan hangat, bukan tembok dingin. Momen itu tidak pernah meninggalkannya. Dan sekarang sebagai paus, dia memastikan orang lain juga merasakan hal yang sama. Dan disinilah visi Paus Leo menjadi semakin menarik. Ia tidak hanya mengubah cara gereja berbicara dan tampil. Ia juga mengubah bagaimana gereja memperlakukan planet ini sendiri. Inisiatif Vatikan Hijau mungkin terdengar seperti PR lingkungan biasa, tetapi sesungguhnya jauh lebih dalam dari itu. Pada tahun 2030, Paus Leo ingin agar Vatikan menjadi sepenuhnya netral karbon. Panel surya dipasang di bangunan bersejarah, sistem pengomposan untuk limbah makanan, kendaraan listrik menggantikan yang berbahan bakar bensin, pohon-pohon lokal ditanam di seluruh kompleks. Tapi ini bukan tentang mengikuti tren lingkungan. Ini kembali ke kepekaan yang sama terhadap penderitaan yang membentuk dirinya sebagai imam muda. Pada tahun 1992, ia mengunjungi sebuah desa di Peru yang pernah ia datangi sebelumnya,
Tapi kali ini ada sesuatu yang salah. Pohon-pohon hilang, ditebang dan dibakar. Udara dipenuhi asap. Anak-anak batuk di tepi sungai. Seorang gadis kecil, mungkin berusia 10 tahun, memegang sehelai kain di mulutnya dan berkata, "Kami tidak bisa lagi berdoa di bawah pohon. Semuanya sudah hilang." Gambaran itu menghantuinya karena ia sadar bahwa kita tidak bisa mengkhotbahkan kepedulian terhadap jiwa sambil mengabaikan rumah yang menampungnya. Kerusakan lingkungan bukan hanya isu politik. Itu isu spiritual. Bumi adalah anugerah dari Tuhan, dan kita punya tanggung jawab untuk menjaganya. Tapi mungkin hal paling revolusioner yang dilakukan Paus Leo adalah sesuatu yang bertentangan dengan tradisi Vatikan selama berabad-abad. Ia menyerahkan kekuasaan. Selama ratusan tahun, Vatikan beroperasi seperti kekaisaran spiritual. Setiap keputusan, sekecil apapun, harus disetujui oleh Roma. Gereja-gereja lokal harus menunggu instruksi sebelum bisa menyesuaikan ibadah dengan komunitas dan budaya mereka. Paus Leo memandang sistem itu dan diam-diam menulis ulang aturannya. Sekarang, para uskup lokal memiliki wewenang baru untuk membuat keputusan mereka sendiri terkait liturgi, praktik pastoral, dan adaptasi budaya. Gereja-gereja lokal bisa kembali berbicara dalam bahasa spiritual mereka sendiri, tanpa harus menunggu izin dari ribuan kilometer jauhnya. Yang lebih mengejutkan lagi, dia membentuk Dewan Pemuda Global, memberi remaja dan kaum muda pengaruh langsung dalam pengambilan keputusan di Vatikan. Bukan posisi simbolis untuk kebutuhan foto, tapi kekuasaan nyata untuk membentuk masa depan gereja. Ketika beberapa kardinal skeptis khawatir bahwa anak-anak muda mungkin meminta terlalu banyak perubahan terlalu cepat, Paus Leo mengingatkan mereka, ketika anak muda berbicara dengan api, itu karena Roh Kudus masih menyala dalam diri mereka. Tugas kita bukan memadamkannya, tapi merawatnya seperti nyala api. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Paus Leo XIII? Menurut saya, dia tidak berusaha menghancurkan gereja Katolik atau meninggalkan tradisinya. Dia berusaha menyelamatkannya. Dia berusaha mengingatkan dunia dan gereja itu sendiri bahwa kekristenan seharusnya tidak pernah tentang kekuasaan, prestis, atau penampilan. Seharusnya tentang kasih, tentang belas kasih, tentang berjalan bersama orang-orang, bukan memerintah di atas mereka. Setiap perubahan yang dia lakukan, mulai dari uskup tanpa alas kaki, tunawisma di taman, hingga jubah sederhana, menyampaikan pesan yang sama. Kami bukan di atasmu, kami bersamamu. Dan mungkin itu tepat yang dibutuhkan dunia sekarang. Bukan lebih banyak pemimpin agama yang tampak seperti raja, tetapi lebih banyak yang tampak seperti pelayan. Bukan lebih banyak institusi yang melindungi diri sendiri, tetapi lebih banyak yang melindungi mereka yang rapuh. Bukan lebih banyak suara yang berteriak dari balkon, tetapi lebih banyak orang yang bersedia berlutut di debu dan berbisik, "Aku melihatmu. Kamu penting. Kamu layak." Entah Anda Katolik, Kristen, atau hanya pengamat dari luar, revolusi sunyi Paus Leo memiliki sesuatu untuk mengajarkan kita semua tentang arti sebenarnya dari kepemimpinan. Ini bukan soal menjadi suara paling keras di ruangan. Kadang, itu soal menjadi orang yang mendengarkan. Kadang, itu soal melepas sepatu. Kadang, itu soal membuka gerbang. Dan kadang, itu soal mengingat bahwa hal paling kuat yang bisa Anda katakan kepada seseorang bukanlah ikuti aku, tetapi pulanglah.